Selamat datang di Babak Creepy. Channel ini akan membahas mengenai kasus-kasus atau misteri-misteri yang kebanyakan berhubungan dengan psikopat. Entah ini sudah pernah kalian dengar sebelumnya atau bahkan belum sama sekali. Yang pasti di sini kita akan bahas secara kronologis tentang apa motif dari kasus tersebut, siapa pelakunya, dan apa yang terjadi dengan korbannya. So stay tune dan pastikan kalian tekan tombol. Kasus kita kali ini tentang seorang istri yang tega membunuh suaminya sendiri dengan cara yang sangat sadis dan membabi buta. Catherine Mary Knight lahir di Tenterfield, Australia pada 24 Oktober 1955 yang merupakan seorang anak dari ibunya yang bernama Barbara dan ayahnya yang bernama Ken Knight. Jadi sejak kecil Catherine ini sudah mengalami banyak tekanan-tekanan mental, khususnya dari ayahnya sendiri, si Ken Knight tadi. Jadi ayahnya ini sebenarnya merupakan seorang alkoholik, pemabuk, dan juga penggila seks. Bayangin, dalam satu hari, ini si Ken Knight ini bisa minta jatah sama istrinya 8-10 kali dalam satu hari. Ya bayangin, yang namanya manusia normal gitu ya, kalau lagi horny-horny juga ya nggak semasif itu juga. Ya ini 8-10 kali dalam satu hari, Barbara nggak akan mungkin sanggup kan. Aduh, Ken. Aduh, maaf ya, maaf. Lucu soalnya. Oke, lanjut. Jadi, Barbara ini dengan perlakuan suaminya ini sering ngerasa kalau dia itu lebih ke arah diperkosa oleh suaminya sendiri. Nah, hal inilah yang membuat Barbara itu sangat membenci suaminya, bahkan hal ini, mindset ini juga ditanamkan juga kepada anak-anaknya, khususnya kepada Catherine Mary Knight yang memang cukup dekat dengan ibunya pada saat itu. Nah, namun naasnya ternyata hal serupa, hal yang dialami oleh ibunya ini juga dialami juga oleh si Catherine. Dimana Catherine ini dalam usia yang cukup muda, yang masih kecil sekali, itu juga dilecehkan secara seksual. Dan hal ini terus berlanjut hingga Catherine berusia 11 tahun. Nah, dengan adanya kejadian ini, membuat Catherine semakin percaya dengan pemahaman-pemahaman yang ditanamkan oleh ibunya mengenai pria ya. Dimana pria menurut ibunya tuh sosok yang tidak boleh kita takuti dan seorang wanita jangan sampai diintimidasi oleh seorang pria. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi awal mula munculnya kepribadian Catherine yang sangat keras, independen dalam konotasi yang negatif ya, kasar, dan juga tidak suka diintimidasi, bahkan kedepannya si Catherine ini lebih cenderung mengintimidasi lawan jenisnya. Masa muda Catherine. Setelah sering mengalami kejadian-kejadian kelam di masa kecilnya dulu, waktu Catherine masih kecil-kecil, itu membuat kehidupan sosial Catherine ketika remaja juga jauh dari kata normal. Jadi ketika kasus pembunuhan ini terungkap, pihak kepolisian tentu melakukan berbagai macam investigasi menyangkut motif dan juga latar belakang dari si Catherine. Nah, setelah kepolisian Australia melakukan wawancara terhadap teman-teman lamanya dulu dan juga terhadap guru-guru sekolah dia dulu, akhirnya didapati informasi bahwa memang Catherine ini pada saat sekolah juga sering berbuat kasar kepada teman-temannya, kepada gurunya juga. Jadi pernah ada suatu ketika itu Catherine mencoba untuk menusuk gurunya sendiri, lantaran Catherine merasa bahwa gurunya ini nggak suka dengan dia. Ya udah aja juga balik nggak suka kan, ya udah tusuk aja gitu kan. Tapi memang pada saat itu berhasil digagalkan. Namun dengan kejadian itu membuat reputasi Catherine menjadi buruk di sekolah. Teman-temannya menjauhi diri dia. Dia lantaran takut kan, tiba-tiba digorok dari belakang, nggak tahu kenapa, nggak ada angin apa-apa, digorok aja gitu kan. Siapa yang nggak takut? Nah, guru-gurunya juga ngerasa seperti itu, kurang nyaman gitu, dekat sama si Catherine ini. Nah, dengan adanya kondisi ini membuat Catherine juga menjadi tidak begitu nyaman di sekolah, dan akhirnya pada usia yang ke-15 tahun Catherine memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Nah, disinilah Catherine memulai kehidupan barunya dengan bekerja di sebuah pabrik pakaian sebagai cutter, sebagai seorang pemotong kain. Dan selama bekerja di pabrik ini pun sebenarnya Catherine juga sering mengalami berbagai macam masalah. Diulang-ulang lagi gitu kan, kebiasaan dia marah-marah di sekolah dulu. Jadi dia sering mengalami perselisihan dengan rekan kerjanya yang selalu berakhir dengan kekerasan fisik terhadap rekannya tersebut. Ditambah dengan sikap Catherine yang tidak koordinatif dan sering berkomunikasi dengan bahasa yang kasar, membuat ia pun akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Dan setelah 1 tahun lamanya bekerja di pabrik kain tersebut dan diberhentikan, Catherine pun memulai pekerjaan barunya di rumah potong hewan. Nah, disinilah kisah asmara Catherine dan pria dimulai. Pernikahan dengan David Kellett.
Setelah bekerja beberapa waktu di tempat pemotongan hewan, pada tahun 1973, Kate dipertemukan dengan seorang pria yang bernama David Kellett, yang pada saat itu baru mulai bekerja sebagai pekerja baru di tempat kerjanya si Catherine. Dan di awal hubungan mereka itu si Catherine ini ya udah menunjukkan sikap overprotectivenya, di mana ada suatu ketika itu Kellett bertengkar dengan rekan kerjanya dan dengan spontan si Catherine membela Kellett dan memberikan ancaman fisik kepada si lawannya Kellett ini. Bayangin ya, cewek gitu kan ngasih ultimatum ke cowok dan cowoknya pun bergeming gitu kan. Kurang gila apa coba si Catherine ini. Dan akhirnya pada tahun 1974, Catherine dan David Kellett memutuskan untuk menikah. Nah, di hari pernikahannya itu, sang ibunya si Catherine itu ya sempat memberikan semacam nasihat yang berintonasi ancaman kepada David. Isinya kurang lebih seperti ini. David, sebaiknya kamu hati-hati ya sama pernikahan ini. Jangan sampai kamu ini membuat hal yang dibenci sama si Catherine, apalagi kalau kamu selingkuh. Kalau sampai kamu selingkuh ya kamu pasti akan dibunuh Catherine. Itu ya lebih kurang isinya ya pesannya. Nah, pesan ini pun ditangkap secara normal oleh David karena memang ya hal yang wajar lah seorang ibu berpesan kepada anak menantunya untuk menjaga anaknya baik-baik. Yang mana di sini David tidak menyadari bahwa ketika ibunya menyampaikan pesan dengan kalimat Catherine akan membunuhmu jika kamu selingkuh, pada dasarnya merupakan makna yang sesungguhnya dari pembunuhan. Karena Barbara udah sangat mengenal gitu kan anak itu gimana. Dan memang kepribadian yang ada di Catherine itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh mindset si Barbara sendiri. Dan akhirnya terbukti ya di malam pertama ketika David ini melakukan hubungan dengan si Catherine, David langsung dibogek mentah dan dicekik sama si Catherine. Ya, David Kellett kan bingung kan, kenapa gitu kan, dia nanya ke Catherine, kenapa kamu kayak gini? Dan Catherine pun dengan santainya bilang, ya itu karena kamu tertidur, padahal kita baru berhubungan ya 3 kali. Ini emang bangke ya si Catherine ini, nafsu bejat bapaknya turun ke dia. Mungkin gak cukup 3-4 kali, harus 8-10 kali juga mungkin ya kayak si ayahnya ini. Aduh. Hari demi hari ya, setelah kejadian itu hari demi hari, David Kellett merasa semakin tertekan dan merasa tidak nyaman dengan sikap temperamennya yang si Catherine ini semakin menjadi-jadi. Bahkan sempat waktu itu Catherine sedang hamil ya, ia merasa emosi karena David Kellett terlambat pulang ke rumah. Dan sesampainya Kellett di rumah, Catherine membakar seluruh pakaian Kellett lalu memukul kepala bagian belakang Kellett dengan wajan, dengan panci. Ya, itulah pokoknya ya. Dan David Kellett pun mengalami retak parah di bagian tengkorak belakangnya. Namun sebelum jatuh pingsan, David Kellett sempat meminta bantuan kepada tetangganya untuk segera ditolong. Dan setelah kejadian ini pun akhirnya polisi menuntut Catherine. Namun entah bagaimana caranya Catherine berhasil membujuk David yang pada saat itu masih dalam masa perawatan untuk mencabut tuntutannya. Kemudian pada tahun 1976 bulan Mei, anak pertama David dan Catherine lahir yang diberi nama Melissa Ann. Nah, di tahun yang sama juga, di tahun ini juga ya, David memutuskan untuk meninggalkan Kellett dan pergi dengan wanita lain dan pindah ke Queensland. Nah, disinilah kepergian David ini justru menambah kegilaan si Catherine. Catherine dengan sengaja ya ketika dia mau mencari David, Catherine membawa anaknya dan menaruh anaknya di kereta bayi, kemudian meletakkan kereta bayi itu di rel kereta api. Nah, setelah dia melakukan hal tersebut, ia kemudian berjalan dan mendatangi seorang wanita yang merupakan teman dari si David, yang menurutnya mengetahui keberadaan dari David ini di Queensland. Catherine kemudian menyayat muka wanita tersebut dengan pisau dan memaksa wanita tersebut untuk mengantarkannya ke tempat David. Namun wanita tersebut berhasil melarikan diri ya. Dan anaknya tadi yang ditaruh di rel kereta api tadi, syukurnya, alhamdulillahnya berhasil diselamatkan oleh orang yang kebetulan lewat dekat sana. Dan atas kejadian ini, Catherine kemudian dilaporkan dan polisi pun menangkap Catherine dan membawanya ke rumah sakit jiwa St. Elmo. Jadi ada indikasi sakit jiwa di sini menurut polisi dan dia pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan pada 19 Agustus 1976, Kate dibebaskan dan pernikahannya dengan David pun kandas karena kegilaannya. Pernikahan dengan David Saunders. Pada tahun 1984, Catherine pindah ke rumah orang tuanya yang ada di Aberdeen. Namun tidak lama kemudian, ia menyewa sebuah rumah di Muswell Brook dan pindah ke sana.
Ia pun kembali menjalani kehidupannya dengan bekerja lagi sebagai tukang potong di rumah potong yang ada di dekat tempat tinggal tersebut. Namun di saat bekerja, naasnya Catherine mengalami kecelakaan kerja, di mana punggungnya terluka oleh perkakas yang ada di tempat kerjanya. Dan Catherine pun terpaksa pensiun dan kembali pindah ke Aberdeen di rumah orang tuanya. Nah, disinilah dia pada tahun 1986 bertemu dengan jodohnya yang selanjutnya, David Saunders, seorang penambang yang saat itu berusia 38 tahun. Beberapa bulan setelah mereka bertemu, setelah jalan bersama, udah pacaran sekian bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama. Namun semasa pernikahannya itu, Saunders bisa dibilang cukup sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan. Namun ya tahulah ya, Catherine gimana orangnya cemburuan dan dia ngerasa kalau suaminya ini keluar ke rumah karena selingkuh. Dan ada satu waktu ketika Saunders pulang ke rumah, kemudian Kate tiba-tiba mendatangi Saunders sambil memegang leher anak dingo ya. Anak dingo tuh kayak anak anjing kalau kita di sini lebih kurang ya, tapi di sana tuh ada jenis yang memang khusus di Australia. Nah, jadi ketika itu Catherine memegang leher anak dingo tersebut di depan Saunders dan kemudian menggorok leher anak dingo tersebut sembari mengancam Saunders bahwa ia tidak akan segan-segan menggorok leher Saunders seperti leher anak dingo ini jika ia ketahuan selingkuh. Tapi memang kenyataannya si Saunders ini bangke juga. Bangke juga, dia ternyata memang keluar itu untuk selingkuh. Tapi ya bisa dimaklumi lah ya. Selingkuh dari seorang wanita ganas seperti ini ya mungkin tujuannya untuk mencari ketenangan. Tapi ya namanya si Catherine gak bisa terima apapun alasannya, dan akhirnya pada tahun 1989 ketika Saunders di rumah, tiba-tiba Kate langsung memukul wajah Saunders menggunakan tongkat besi. Lalu kemudian menusuk perut Saunders ini menggunakan gunting. Ya, ngilu. Tapi Saunders masih selamat atas kejadian itu dan memutuskan untuk pindah. Saunders pun pindah secara diam-diam dan bersembunyi di kota yang berlainan dengan tempat tinggalnya si Catherine. Catherine nggak tahu kenapa ya, Catherine ini kalau ditinggalin dia tuh nggak bisa terima, padahal dia udah tahu suami itu selingkuh. Jadi ketika Saunders ini pergi, dia tetap nyariin Saunders kemana-mana, sampai dia tanya ke sana kemari, teman-temannya Saunders nggak ada yang tahu, atau mungkin lebih tepat disembunyiin ya mungkin Saunders ini dari teman-temannya itu. Dan ketika udah lama menghilang, akhirnya Catherine kayak nyerah lah ya, udah biarin aja lah gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa Saunders pun itu pada saat itu ngerasa harus perlu untuk pulang ke rumah untuk menemui anak-anaknya yang memang masih tinggal dengan Catherine. Namun saat ia pulang ke rumah, ternyata ia mendapati bahwa Catherine udah membuat laporan kepada polisi dengan tuduhan KDRT. Jadi kayak faktanya diputar balik sama si Catherine. Seharusnya kan dia yang dilaporin sama Saunders, tapi malah dia yang ngelaporin Saunders. Dan akhirnya polisi pun mengeluarkan surat untuk tidak mendekati keluarga si Catherine ini. Akhirnya hubungan mereka pun berakhir dengan status anak-anaknya itu masih di bawah asuhan di Catherine. Kedekatannya dengan John Chillingworth. Pada tahun 1990, Kate menjalin hubungan dengan mantan rekan kerjanya yang berusia 43 tahun yaitu John Chillingworth. Jadi ceritanya setelah Catherine mengakhiri hubungan dengan David Saunders, ia kembali lagi bertemu dengan jodohnya selanjutnya, John Chillingworth. Saya nggak tahu dia udah nikah di sini atau memang masih sekedar deket aja, tapi yang pasti ia hamil, Catherine hamil dan melahirkan anak laki-laki yang bernama Eric. Nah, hubungan mereka ini berlangsung nggak begitu lama, cuma 3 tahun. Dimana selama masa hubungan mereka ini, Catherine kayak biasanya selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap John Chillingworth yang membuat John Chillingworth sangat menderita pada saat itu. Hanya saja kali ini memang John tidak mengalami kejadian yang mengakibatkan luka yang serius pada dirinya. Namun hubungan mereka berakhir setelah Kate meninggalkan si John Chillingworth ini untuk selingkuhannya yang bernama John Price. Memiliki nama lengkap John Charles Thomas Price, lahir pada 4 April 1955, yang merupakan seorang ayah dari 3 anak saat pertama kali bertemu dengan Catherine. Mereka ini mengawali hubungan dengan sebuah perselingkuhan antara Catherine dengan John Chillingworth. Jadi ketika si Catherine ini masih berhubungan dengan John Chillingworth, nah Catherine ini selingkuh. Nah selingkuhannya itu namanya John Price. John Price semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang disukai oleh banyak orang. Ya karena memang John Price ini bisa dibilang orang cukup humoris ya. Dan John sendiri sudah menduda setelah bercerai dari istri pertamanya pada tahun 1988. Anaknya yang paling kecil hidup bersama ibunya, sementara 2 anak yang lebih tuanya lagi itu ikut bersama dengan si John Price. Kehidupan John sebelum bertemu dengan Catherine sebenarnya biasa-biasa aja dan ya layaknya keluarga normal lah. Dan sebenarnya ketertarikan si John ini sendiri dengan Catherine sebenarnya lebih didasarkan pada kebutuhan seksual. John sendiri ketika memulai hubungan dengan Catherine sebenarnya udah sangat menyadari reputasi kasar dari Catherine ini. Semua orang udah tahu lah Catherine ini orangnya gimana gitu ya.
Namun entah bagaimana, John tetap melanjutkan hubungannya dengan Catherine. Sampai akhirnya pada tahun 1995, John memutuskan untuk menikah dengan Catherine dan tinggal bersama dengan Catherine. Disinilah John mulai mengalami penyerangan-penyerangan, baik itu secara verbal ataupun secara fisik. Dikarenakan sifat si Catherine yang memang udah nggak bisa berubah-berubah lah, intinya seperti itu. Sampai pada tahun 1998, Price akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Catherine, meminta perpisahan dengan Catherine dikarenakan tekanan-tekanan tersebut. Namun Catherine menolak perpisahan tersebut dan mengancam akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anak-anak Price kalau seandainya Price tetap menginginkan perpisahan tersebut. Ya ini tentu aja Price jadi mengurungkan niatnya karena memang Price itu sangat sayang dengan anak-anaknya. Akhirnya bulan demi bulan dilalui Price dengan tekanan-tekanan tersebut, kekerasan-kekerasan tersebut. Bahkan Price yang mulainya itu memiliki banyak teman, kini sebagian besar teman-temannya itu udah nggak lagi mau berkomunikasi dengannya karena takut dengan si Catherine. Ya, sikap Catherine yang overprotective dan selalu melarang Price untuk tidak dekat dengan orang-orang yang tidak disukai oleh Catherine. Inilah yang membuat Catherine menjadi sendiri, teman-temannya udah nggak mau lagi bergaul dengan dia. Sampailah pada puncak pertengkaran dari serangkaian serangan-serangan yang telah dilakukan Catherine terhadap Price, di mana saat itu Catherine cemburu melihat Price yang sering bertemu dan berbicara dengan wanita yang baru aja dikenal oleh Price. Dan ketika Price lagi santai-santai di rumah ya, Catherine lantas menikam dada Price dengan pisau. Beruntungnya pada saat itu Price masih selamat dari serangan itu. Kemudian dia dirawat sampai sembuh dan setelah Price sembuh, Price akhirnya melaporkan kejadian itu ke kepolisian dan meminta polisi untuk mengeluarkan surat penahanan kepada Catherine agar dirinya dan anak-anaknya dapat menjauh dari Catherine. Setelah Price membuat laporan, pada sore harinya, di hari yang sama, Price bertemu dengan rekan kerjanya dan memberikan pesan bahwa jika keesokan harinya ia tidak datang ke tempat kerja, itu artinya dia telah dibunuh oleh Catherine. Ya, pasti rekan kerjanya kaget kan ngedengar pesan seperti itu, tapi rekan kerja ini ngerti kondisinya si Price. Lalu karena memang kondisinya seperti itu, rekan kerja ini menawarkan ya udah nggak usah aja pulang ke rumah, nginap aja di rumah dia atau di rumah temannya si Price yang lain. Tapi karena memang Price takut kalau seandainya nanti dia nggak pulang, dia takut hal buruk menimpa anak-anaknya di rumah. Karena memang pada saat itu anak-anaknya si Price masih tinggal di rumah si Catherine. Akhirnya Price pun pulang ke rumah dan sesampai di rumah Price meminta agar anak-anaknya itu untuk pergi menginap di rumah temannya Price. Ya tadi itu firasatnya tadi, tapi dia nggak mau melibatkan anak-anaknya di situasi yang seperti itu. Akhirnya anak-anaknya pergi sesuai dengan permintaan ayahnya. Hingga di rumah tinggallah Price dan Catherine. Namun menjelang tidur itu dari sorenya sampai sekitar jam 11 malam itu Price itu nggak di rumah, dia ngabisin waktu itu di rumah tetangganya sambil ngobrol-ngobrol. Dan sekitar jam 11 malam akhirnya Price pulang ke rumah dan saat itu dia melihat Catherine kayak udah nungguin kehadiran Price dengan menggunakan pakaian serba hitam, lingerie hitam, ya tujuannya semata-mata cuma untuk menarik gairahnya si Price agar mau berhubungan dengan si Catherine malam itu. Tapi si Price nggak tahu sebenarnya ada niat jahat di balik itu. Ya namanya burung bangkeh dikasih bangkeh ya udah pasti Price mau aja kan, dan mereka pun berhubungan sampai akhirnya Price tertidur. Keesokan harinya, tetangga Price yang sebelumnya juga udah tahu permasalahan Price dan Catherine merasa curiga karena melihat mobil Price masih berada di jalan masuk rumahnya. Maksudnya itu mobilnya itu masih belum terparkir dengan benar sehingga itu membuat tetangganya curiga. Dan kecurigaan itu juga dirasakan oleh temannya Price yang di hari sebelumnya menerima pesan yang disampaikan oleh Price. Kemudian pesan itu disampaikan kepada bosnya si Price dan bosnya ini meminta agar rekannya ini memeriksa keadaan si Price di rumah. Ya meluncurlah si kawan ini kan ke rumahnya si Price dan bertemu dengan tetangganya itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menggedor pintu rumah si Catherine. Namun alangkah kagetnya mereka ketika mereka gedor pintu ada darah yang keluar dari balik pintu tersebut. Ya spontan peristiwa itu langsung dilaporkan kan ke polisi dan polisi pun pada saat itu langsung sampai di lokasi pada jam 8:05 pagi. Saat itu juga polisi langsung mendobrak pintu belakang rumah tersebut dan menemukan tubuh Price yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh yang sudah tidak berkulit. Tubuhnya itu udah dikulitin sama si Catherine. Kemudian tubuh Price yang lain juga ditemukan tanpa kepala. Dan juga ada bagian bokong dan bagian paha yang sudah tidak utuh, udah dipotong-potong tuh sama si Catherine. Ya saat itu juga Catherine langsung dibekuk dan polisi nanya kan pastinya mana bagian tubuh Price yang lainnya. Ya Kate yang udah memang nggak bisa ngelawan lagi, nggak mungkin juga kan ngelawan polisi, akhirnya menunjukkan ke bagian dapur
Dan dapur itu pun kembali mengagetkan polisi karena terlihat banyak darah yang berserakan di lantai dan juga terdapat potongan-potongan daging yang tergeletak di atas meja dalam kondisi yang masih ada darah-darahnya. Sementara di meja makan terdapat 3 piring dengan potongan daging di atasnya, di mana ternyata hidangan itu adalah bagian bokong dan paha pres yang diiris tadi, kemudian dimasak layaknya daging sapi. Dan di bawah 3 piring itu terdapat kertas yang berisikan dari nama anak-anak si pres itu. Jadi piring 1 ada anak pres yang pertama, piring 2 ada nama anak pres yang kedua, piring ketiga ada nama anak pres yang ketiga. Kayak gitu. Dan polisi pun kemudian membongkar semua dapur. Lagi-lagi kembali dikejutkan dengan kepala pres yang sedang direbus di dalam sebuah panci, lengkap dengan irisan sayur kayak kita lagi ngebuat sup. Nah, panci itu ketika ditemukan dalam kondisi yang masih direbus, kepala itu masih direbus dan panasnya itu udah sangat-sangat panas, dan polisi menduga itu udah direbus selama berjam-jam lamanya. Dan setelah ditanya, Catherine pun mengaku kalau makanan tersebut akan dihidangkan untuk anak-anaknya nanti ketika anak-anaknya udah pulang ke rumah. Dan mayat Price dan potongan-potongan tubuhnya langsung dikumpulkan dan diangkat, dan Kate pun ditahan saat itu juga. Kate diadili atas kasus pembunuhan dan dihukum penjara seumur hidup. Itu dia Catherine Mary Knight. Semoga kalian terhibur, dan di next video kita akan bahas kasus-kasus menarik lainnya. Saya sendiri loh yang akan memastikan itu akan menarik. Kurang berkuasa apa saya?